Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Kita sampai ke bab 36, yaitu tentang difraksi. Mari kita mulai ya. Kita mulai dari definisi difraksi. Jadi kalau difraksi dalam cahaya itu baru disadari setelah eksperimen Thomas Young. Jadi sekitar tahun 1800 ya, awal-awalan 1811 kalau tidak salah. Ya, hanya yang melatar belakangi Thomas Young untuk eksperimen itu sebenarnya adalah ide dari Huygens Principle atau prinsip Huygens ya, yang dicanangkan pada eranya Newton sebenarnya. Apa itu prinsip Huygens? Jadi dia mungkin bukan untuk optik ya, tapi hanya acoustic wave. Misalnya tentang gelombang air. Jadi kalau kita punya ada water tank atau Anda punya bak air ya, yang Anda sekat ya. Di sini ada dua air, misalnya disekat penuh. Kalau di sini dikasih getaran, maka akan muncul riak-riak yang akan saling reflected di dalam ruang ini ya. Nah, yang satunya lagi apa? Satunya lagi tidak akan ada gelombang karena apa? Tidak ada getaran di sini ya, tidak ada rambatan getaran. Jadi yang ada rambatan getaran di sini dan dia bolak-balik karena dia dikungkung dalam bak yang di sini ya. Nah, sekarang kalau kita kasih lubang di sini, apa yang terjadi? Getaran yang ada di sini akan merambat melalui lubang ini, kemudian dipropagasikan di sini, ya di sebelah kanan. Nah, kalau ini yang di kedua ini cukup panjang, kita bisa akan melihat sebelum dia dipantulkan, kita akan bisa melihat gelombang yang sempurna yang tidak merupakan reflecting standing wave seperti yang ada di sini ya, sebelah di kiri sini ya. Jadi akan mulus seperti ini sampai dia dipantulkan kembali oleh dinding yang lain yang akan menjadi interferensi yang bentuknya seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, tentunya bentuk yang di sebelah kanan ini, kalau tanknya yang sebelah kanan sudah panjang sekali, ini akan sangat mulus ya jika lubangnya ini semakin kecil. Kalau lubangnya semakin membesar, apa yang terjadi? Dia tidak akan mulus karena apa? Akan terjadi interferensi di antara energi yang dipindahkan dari kiri ke kanan dan dia akan membentuk interferensi propagasi di sebelah kanan sebelum dipantulkan dari kanan ke kiri ya. Nah, ini akan kita pelajari nanti ya. Jadi kalau semakin kecil dia riaknya akan kecil sekali, sangat halus tapi akan sangat bersih. Tapi begitu kita besarkan riaknya besar tapi juga akan kotor karena interferensi antara fase sebelah atas ini dan sebelah bawahnya yang kemungkinan untuk arah tertentu dia akan berbeda fase sehingga membentuk gelombang yang merupakan campuran dengan fase yang berbeda, yang bentuknya mungkin agak ruwet ya, seperti interferensi sama sebenarnya. Kalau ini interferensi karena pantulan, yang di sini karena interferensi karena jarak antara ujung-ujung sisi-sisi lubang ini yang menyebabkan ada perbedaan fase. Nah, tentunya Huygens yang paling prinsip yaitu adalah bahwa dia menjelaskan bahwa di setiap titik yang di antara lubang ini, ya, setiap titik sini itu merupakan sumber getaran baru. Sehingga untuk perambatan ke arah, ini kalau saya gambar ke sana ya, ke arah kiri atau ke arah atas dan ke arah bawah, itu akan merupakan interferensi di antara titik-titik yang di antara lubang itu. Sehingga kalau lubangnya semakin kecil, maka interferensinya semakin kecil, hasilnya akan mulus. Tapi kalau lubangnya besar, begitu mengarah ke bawah, atas dan bawah, akan memiliki interferensi yang akan membuat
gelombangnya tidak semulus kalau lubangnya kecil. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini dijelaskan dalam 2 poin ini. Ini gambarnya ya, kurang lebih. Jadi lubang ini seolah-olah setiap titik di antara lubang ini merupakan sumber gelombang baru, ya. Semakin kecil maka kita bisa mengisolasi sumber itu sehingga apa? Hasilnya adalah sumber gelombang yang sangat bersih, ya. Semakin kecil semakin bagus. Interferensinya hampir bisa dikatakan tidak ada. Contoh lain dalam radiofrekuensi, ya, ini ada transmitter, ada receiver. Kalau terhalang oleh bukit dan ketinggiannya berbeda, tidak berarti mereka tidak bisa berhubungan. Ini Anda lihat di sini propagasi ke arah ke atas, ya, kalau di sini menabrak bukit, tapi ke atas, kemudian di sini akan terjadi apa? Seolah-olah di sini akan menjadi sumber wave lagi, sehingga dia bisa terpantul ke sini. Ini namanya efek difraksi yang menyebabkan meskipun sepertinya terhalang, tapi sebenarnya dia bisa melalui seperti gelombang itu dilengkungkan, seolah-olah dilengkungkan melewati sini untuk ke sini. Ya, padahal sebenarnya prosesnya seperti ini. Begitu sampai di sini, semuanya adalah sumber gelombang baru, sehingga arahnya bisa kemanapun. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi di depan, ya, kalau kecil, dia akan mulus propagasi gelombang sini sebelum dipantulkan, ya. Tapi semakin membesar lubangnya, maka akan terjadi interferensi antara sumber gelombang. Titik sumber gelombang di atas dan di bawah itu akan berinterferensi sehingga ke arah sana, sudut atas dan sudut bawah akan terjadi interferensi yang itu akan menyebabkan bentuk gelombangnya merupakan interferensi dan bentuknya tidak semulus seperti ini, yang seperti lingkaran seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di antara celah ini akan muncul apa? Akan kita sebut sebagai sumber-sumber titik gelombang, ya, yang akan berinterferensi dan akan memiliki selisih fase tergantung dari sudut di mana dia jatuhnya nanti, ya. Ada beberapa contoh di sini seperti juga yang sudah kita pelajari di bab 35, ya. Yang pertama tentunya single slit interference, ya. Sudah saya ceritakan, meskipun dia hanya single slit, tapi karena titik-titiknya ini memiliki perbedaan jarak, ya, posisinya berbeda-beda, untuk menuju ke suatu titik-titik di sini, mereka, ya, masing-masing titik-titik ini, ya, sumber gelombang baru ini memiliki perbedaan jarak, sehingga apa? Hasil interferensinya wujudnya adalah seperti sin function namanya. Nanti sin function adalah sin theta dibagi theta atau sin alpha dibagi alpha. Kurang lebih bentuknya seperti ini, ya. Jadi sin function kuadrat, ya. Nah, selain single slit interference, kita juga bisa membuat yang namanya double slit, ya, double slit diffraction atau double slit diffraction interference, ya. Jadi kalau kita punya wavefront yang apa namanya, ya, fasenya ini, ya, digambarkan seperti ini, masuk ke lubang-lubang ini, maka ini adalah sumber-sumber gelombang baru. Nah, dia akan membentuk masing-masing seperti lingkaran, kan, ya, setengah lingkaran seperti ini terus. Nah, ini akan saling berinterference. Kita lihat sendiri kalau jatuh di suatu screen, maka kita akan mendapatkan seperti yang Anda lihat di bawah ini, akan muncul pola patterns, ya, gelap terang yang agak rata. Tapi kalau ke atas, semakin ke atas, semakin menjauh, sudutnya semakin membesar, dia akan semakin redup, ya. Begitu juga yang di bawah sini sama, kan, ya, simetris. Tapi yang di tengah sini apa namanya, terang, ya, meskipun jaraknya sama, spacingnya sama. Berbeda dengan di sini yang single slit
Ini double slit ya. Kalau ada single slit ini hanya sebagai sumber awal saja, supaya ini di sini sebagai planar wavefront namanya. Anda lihat yang terjadi di sini adalah bentuknya sink nanti. Ya, sedangkan di sini adalah bentuknya seperti apa namanya? Kisi-kisi ya yang jaraknya selalu sama. Selain itu ada fenomena lagi, kalau di sini kita contohnya adalah lubangnya ini merupakan lubang apa? Persegi panjang ya. Sehingga bentuk interference-nya yang Anda lihat nanti seperti persegi panjang ya, garis-garis berulang. Apa yang terjadi kalau lubangnya itu bukan persegi panjang tapi lubangnya sirkular? Lubang sirkular tentunya akan menghasilkan bentuk yang sama, cuma bukan hanya diputar saja nantinya. Ya, seperti yang Anda lihat di kalau dari satu penampang saja bentuknya sama. Ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk sink function tadi yang saya sebutkan ya. Tapi kita putar kan karena dia lingkaran, kita putar maka bentuknya seperti ini. Ini orang juga sering menyebutnya Fraunhofer patterns ya. Kurang lebih dia adalah apa? Repetition seperti sink function, tapi dia radial ya, bukan karena dia bukan persegi panjang ininya slitnya. Oke. Sekarang kita coba menganalisa secara matematik ya. Kita tahu kalau ini titiknya di tengah nih, Anda lihat di sini adalah planar wavefront, jadi paralel semuanya semua. Ini garis-garis menyatakan wave yang fasenya sama ya. Nah, ini kena tembok, tapi tembok ada lubangnya di mana slitnya itu lebarnya adalah kita sebut A. Dan kita analisanya karena ini kita anggap sama dengan yang di sini, maka kita bisa menganalisa yang ini saja, ya, A/2, karena ini adalah sama. Bisa dibayangkan kalau titik di tengah sini, fase dari sini akan sama dengan fase dari sini, fase yang di sini akan sama dengan fase di sini, dan seterusnya. Sehingga mereka menjadi imbang, apa yang kita dapatkan di tengah sini pasti paling terang. Seperti yang Anda lihat di sini ya, ini paling terang di tengah, pasti paling terang. Nah, kemudian kita akan melihat ke atas atau ke bawah. Secara simetrik mereka akan mengalami kondisi yang sama untuk distribusi patterns-nya, berulangnya, garis-garis berulang. Kalau kita bicara ini adalah bukan lingkaran, tapi bentuknya adalah slit persegi panjang. Kita lihat coba, jaraknya di sini adalah A/2 ya, setengah A di sini. Nah, suatu saat di titik sini, C di sini kita sebut di sini adalah titik yang namanya titik setengah. Titik minimal hitam. Karena di situ ada selisih berapa? Selisih 180 derajat ya antara titik di sini dan titik di sini. Oke. Nah, analisanya gampang, berarti di antara ini dan sini ada selisih fase, nih Anda lihat nih gambarnya sudah saya bantu dengan gambar ini, ada selisih fase antara di sini, ini di ujung atas ini adalah ujung atas ini, yang di tengah sini adalah yang di sini. Sehingga kalau kita jumlahkan apa yang terjadi? Ini dijumlahkan pasti jatuhnya adalah 0. Yang di sini pasti pasangannya dari di sini. Di sini pasangannya dari di sini. Sehingga semuanya total ini kalau digabungkan maka hasilnya sama dengan 0 ya, resultannya. Coba kita lihat. Ya. Jadi sebenarnya yang wujud dari perbedaan fasa itu adalah dari distance ini ya. Ini adalah apa? Adalah sin, ya ini garis miringnya ini kan ya. Ini tegak lurus. Jadi kalau jarak ini kan sama dengan sin, ini tetanya di sini juga teta. Sin teta dari atau A/2 sin teta. Ya. Dan ini jaraknya harus merupakan apa?
kelipatan lambda per 2. Nah, karena ini yang pertama, titik yang pertama, maka bukan kelipatannya, mesti kalau kelipatan tuh M ya. Karena ini berarti M-nya adalah 1. Jadi ini M-nya di sini adalah 1. Nanti kita akan mengenal koefisien M nantinya. Ini contoh yang pertama, minima pertama. Oke? Minima pertama. Jadi semuanya di sini, titik-titik di sini dan di sini, di antara ini ya. Ini akan selalu berpasangan dan totalnya ke sana jaraknya akan menghasilkan jadi seperti yang saya ceritakan. Yang ujung dengan ujung akan 0 di sini, di dekatnya dengan yang di sini akan 0 dan seterusnya totalnya 0. Nah, oke, kita sudah bicara sisi atas, sisi bawah sama saja karena sisi bawah berarti kita bicara selisih fase dari sini ke sini ya. Ini adalah jatuhnya yang di tengah, yang atas ini jatuhnya karena kita katakan ini sama dengan yang sini fasenya kan. Begitu ke sana nanti selisihnya adalah 1 lambda. Oke. Nah, seperti Anda lihat, Anda pasti tidak yakin, loh bentuknya segitiga kok kelihatannya gampang aja ini. Apakah di sini akan sama? Nah, gambar ini dibikin sedemikian rupa sederhana karena sebenarnya D-nya ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan jarak ini. Jadi kalau ini mungkin dalam ukuran beberapa mikron, ini dalam beberapa meter. Jadi dimensinya berbeda ya. Hanya di sini supaya gampang gambarnya dimensinya sama. Jadi kalau dimensinya berbeda, D-nya ini panjang sekali ke kanan sana, maka kita bisa menggambarkannya susunannya seperti ini. Ya, di sisi bawah juga akan sama dengan ini. Sehingga sama saja nanti selisih fasanya dengan yang di bawah sini ya, sewaktu dia menuju ke sana, P1 ini ya. Ke sana ini harusnya paralel nih, bukan seperti ini ya. Seperti paralel ya, meskipun end up-nya berakhirnya nanti di titik yang sama, yaitu titik minima. Maka jaraknya kalau kita tarik ke sini, maka dia akan selisih untuk minima pertama, selisihnya adalah 1 lambda, ya bukan lambda per 2. Ya, di sini. Nah, di sini ditotalkan maka dia akan jatuh di sini, yang di sini totalkan juga jatuh di sini. Jadi semuanya kalau kita jumlahkan di titik ini kita sebut titik minima, semua fasenya dijumlahkan sama dengan 0 resultannya. Ya. Oke. Gambarnya sudah jelas, Anda amati gambarnya seperti ini ya. Paling terang ada di tengah, ini sinc function, kemudian berurutan minimanya ada minima pertama, minima 2 dan seterusnya. Dan Anda lihat semakin menjauh dari tengah, jadi menjauh sana sudutnya semakin membesar, semakin redup. Ya, meskipun di sini ada maksima, tapi maksimanya lebih redup daripada yang di pusat. Dan nanti kita akan tunjukkan juga berapa persen sih penurunannya bisa kita tunjukkan dari secara analitik. Ya. Oke, minima pertama bisa dinyatakan dalam ini. Kalau Anda ingin menyatakan dalam bentuk theta, maka Anda bisa menyebutnya theta sama dengan arcsin dari lambda per A. Jadi kita bisa melihat titik pertamanya ini lebar kecilnya, jadi nanti ini kan sinc function ya. Melebar kecilnya ini tergantung A-nya. Kalau A-nya semakin mengecil, ininya semakin melebar ya, sinc function-nya. Nanti kita lihat. Oke, ini gambar, mengulang gambar aja ini ya. Jadi semakin jauh minima yang kita ukur adalah M-nya, misalnya kalau di sini kita sebut M sama dengan 1, di sini M-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? Selisih di sini antara fase di sini. Kalau tadi yang pertama, selisihnya adalah dari sini yang selisih setengah lambda, adalah dari ujung sini sampai tengah ya, dari tengah sampai ujung sini setengah lambda. Nah sekarang kalau semakin M minimanya itu
lebih jauh lagi, misalnya yang kedua, misalnya kalau tadi yang ke-1 ya, ini yang kedua, apa yang terjadi, sudutnya semakin besar sehingga bukan selisih selisih fase 180 atau setengah lambda itu tidak dari ujung sini sampai tengah, tapi sekarang dibagi 2 lagi. Jadi 1/4 ya. Kalau naik lagi berarti berapa? A/8. Naik lagi A/16 dan seterusnya seperti itu. Jadi kita semakin detail di sini. Oke. Nah, ada gambar yang kedua, kenyataannya bukan gambar seperti ini ya. Karena ini D-nya jauh, sehingga seolah-olah ini adalah seperti paralel, meskipun akhirnya juga ketemu di suatu titik di ujung sana, titik P2 atau P1. Ya. Kita lihat. Nah, sekarang A sin theta itu tidak sama dengan lambda, tapi kalau di P2 ini A sin theta sama dengan M lambda, di mana M-nya bukan 1 tapi 2. Bisa juga kalau P3, titik P3 di atas, M-nya adalah 3, dan seterusnya. Ya. Nah, ini dari sudut ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nanti kalau ada di suatu layar, ini namanya layar ya. Jadi layarnya di sini ya, jauh ya. Garisnya seperti ini. Kita ingin ditanya, nanti jaraknya berapa P0, P1, P1 ke P2 atau P0 ke P2 itu jaraknya berapa? Ya, sudut ini yang kita temukan dari sini ya, sin theta kan sama dengan M lambda per A ya. Ini harus dikalikan dengan D. Ya, dengan D. Jadi untuk jarak maksima center ke minima pertama, jaraknya adalah sama dengan P0 P1, yaitu D sin theta, di mana sin theta-nya sama dengan lambda per A. Nah, kalau P0 ke PM, di mana misalnya PM-nya adalah 2, misalnya P0 ke P2, maka D sin theta sama dengan D kali 2, M-nya kan 2, lambda per A, dan seterusnya. Kita lanjut. Ini ada satu contoh bagus ini. Ya, kalau ada satu celah dengan lebar A diterangi dengan cahaya putih. Ya, kalau putih berarti ada campuran dari C gelombang wavelength merah sampai ke biru. Ya, untuk nilai A berapakah minima pertama untuk cahaya merah? Ya, nah kita cari panjang gelombang cahaya merah berapa ini? 450, muncul pada theta 15 derajat. Nah, dari rumus aja. A sin theta sama dengan M lambda, M-nya 1. Nah, kita masukkan di sini, kita temu A-nya adalah 2,5 UM. Jadi nanti minima pertama untuk yang merah, karena minimanya akan berbeda-beda tergantung dari wavelength-nya, ya. Jadi nanti di layar pun akan kelihatan pelangi karena akan campuran macam-macam. Maksima dan minima dari masing-masing gelombang cahaya itu akan berbeda-beda dan mereka akan menjadi blur. Jadi warnanya secara terdegradasi itu seperti pelangi meskipun tidak jelas. Ini ya karena campur-campur terus ya. Minima maksimanya kan campur-campur terus, atau maksima-maksimamnya itu berbeda-beda tempatnya, sehingga memberikan efek seperti pelangi tapi bukan pure pelangi karena mereka masih campur-campur. Nah, kita tahu ini adalah jarak atau lebar slit agar memungkinkan sinar merah itu terdifraksi sebesar sudut 15 derajat. Ya, nah sekarang pertanyaan nomor B, berapakah panjang gelombang lambda cahaya yang maksimum difraksi sisinya berada? Jadi kalau merahnya pas minima, tidak ada merah, ditanyakan di situ cahaya apa yang maksimumnya ada di situ. Ya, jadi artinya pada saat maksimum kita kan biasanya menghitung minima ya tadi ya. Kalau maksima berarti M-nya adalah M
bukan M integer, tapi M tengahan. Jadi kalau maksima yang kedua, dan kita yang cari berarti maksima kedua yang jatuh pada minima pertama merah. Betul kan? Nah, maksima yang kedua itu adalah M-nya adalah 1,5. Nah, sekarang kita masukkan saja. A sin theta sama dengan 1,5 lambda aksen. Nah, lambda aksen adalah lambda yang warna yang tidak kita ketahui, harus kita cari di sini. Kalau kita balik di sini, lambda aksen itu adalah nilainya ketemu 430 kurang lebih ya, cahaya biru lah menuju ke hijau ya. Kurang lebih. Nah, pada saat merah hilang, di situ peak-nya adalah mungkin biru ya, 430 nanometer itu biru. Nah, seperti pelangi, tapi bukan pelangi, bukan pure pelangi. Kalau pelangi kan merah sendiri, biru sendiri, merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya itu sendiri-sendiri. Kalau ini adalah merahnya hilang, tapi yang muncul paling terang biru, dan seterusnya. Seperti pelangi, tapi bukan pelangi. Ya. Kita lanjut. Nah, ini secara kualitatif. Maaf. Intensitas dalam difraksi celah tunggal. Jadi kita tahu beda fase, tadi kita kan sudah bicara beda fase ya. Di gambar di sini, setiap titik ini menuju ke suatu titik di layar yang kita tentukan. Mereka akan mengalami beda fase ya. Terkait dengan tujuannya ya. Kalau tujuannya ke tengah sini, beda fasenya kemudian akan saling terkompensasi di sini ya. Di sini adalah karena tujuannya adalah ke sana, maka akan ada selisih fase yang disebut di sini ya, tadi di jarak ini. Ya, jarak ini kan ya. Ini namanya selisih fase. Oke, kita lari. Ini yang kita sebut sebagai beda fase dari titik-titik wavelet yang dari wilayah berdampingan ya. Wavelet dari wilayah berdampingan. Rumusnya 2pi per lambda, tentunya beda panjang lintasannya. Kita sebut saja beda fase adalah ini adalah ini, dan beda panjang lintasan itu adalah delta X sin theta. Jadi saya kembali lagi ke atas. Jadi delta X itu adalah dimensinya ke sini. Ini sumbu X ya. Jadi delta X itu di sini. Sin theta itu berarti adalah jarak, selisih jarak ke sana. Ya. Karena ini menggambarkan perspektif kita untuk mencari kualitatif selisih fasa menuju ke suatu titik di sini. Ya, jadi selisih fasa itu delta V ini sebenarnya wujudnya adalah selisih fasa di sini yang gambarkan di aksis ini. Ini adalah selisih fasanya, sedangkan ini adalah titik-titik di dekatnya. Betul kan? Jadi ibaratnya masing-masing ini merupakan suatu vektor ya, arah vektor. Oke, kalau kita jumlahkan arah vektor itu, jika sekarang sudutnya adalah theta sama dengan 0, artinya apa? Titik tengah sini ya, di sini ya. Ini kita sebut 0 ya. Ini tetanya adalah 0. Theta selisih fasanya adalah 0. Sehingga apa? Semuanya kalau ditotalkan, maka seolah-olah fasanya akan digambarkan mereka 0 semua selisihnya. Fasanya ya. Sehingga apa? Kalau dijumlahkan mereka akan sangat panjang sekali. Inilah total panjang ini yang kita sebut sebagai fasor untuk sentral maksima. Sentral maksima tentunya adalah yang di sininya. Masih paling terang. Gambarnya kalau nggak percaya, gambarnya di tengah ini pasti paling terang. Ya. Setelah itu meredup ya. Nah sekarang
Apa yang terjadi kalau di maksima kedua? Nah, kalau di sini ini maksima sentralnya ya. Di sini ada minima pertama. Berarti maksima kedua adalah di sini. Oke, kita gambarkan di sini. Ini gambaran kalau yang ini ya. Ini adalah jumlahan dari keseluruhan fasor yang kita sebut sebagai E theta ya. Misalnya TE theta itu adalah ya di antara sini. Ya, kita sebutkan aja. Ini kan kalau ke sini kan berarti semakin mengecil ya. Seperti gambar. Betul kan? Semakin mengecil, sing-nya kan semakin mengecil sampai sini minima. Begitu juga ini. Begitu juga ini. Kalau sudutnya terus digeser terus, dia akan mengecil nantinya. Ya. Kalau digeser terus, muter begini, apa yang terjadi? Jadi ini semuanya nanti karena membentuk lingkaran, dan dia bersatu lagi di sini. Ini kondisi di mana ini adalah pada saat minima pertama. Ya. Jadi, Jadi minima pertama di sini terjadi kalau fasor-fasor ini dijumlahkan, kemudian fasenya menjadi totalnya adalah menjadi 0 ya, yang digambarkan dengan gambar ini. Ya ini ya, ini dari maksimum menuju ke 0 ini melewati fase seperti ini. Ini kalau diteruskan nanti akan seperti ini ya. Dilanjutkan lagi dari minima dia akan menuju maksima, tapi totalnya yang Anda lihat di sini E theta-nya semakin mengecil. Kalau sebelumnya besarnya sekian, ini panjangnya mengecil menjadi ini, terus menjadi 0, membesar lagi tapi tidak sebesar ini. Dan seterusnya, kalau diinikan nanti menjadi 0 lagi, minima kedua. Setelah itu diinikan, dia akan semakin mengecil. Inilah gambaran kualitatif untuk menggambarkan apa yang terjadi, kenapa terjadi di sini. Ya ini sink fungsinya ini ya, yang dari terang kemudian meredup ya ke samping-samping ini meredup. Oke, semoga jelas ya. Nah, ini secara analytical, matematik, atau ya saya menyebutnya aljabar ya, karena ini rumusan aljabar. Kita mempunyai rumus, bentuknya kita sudah tahu adalah sink function ya, dikuadratkan. Field-nya adalah sink function, kalau intensitas pasti dikuadratkan ya. Nah, daya, kalau satunya lagi kan field ya. Tegangan atau apalah. Ini dikuadratkan, dikalikan intensitas maksimumnya. Ini fungsinya, ini adalah intensitas maksimumnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jika A-nya itu kecil sekali, seukuran dengan lambda misalnya, maka ini lebar sekali, ya, Anda lihat. Tapi begitu A-nya membesar, contohnya misalnya di sini A sama dengan 5 lambda, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan menyempit ininya. Ya, akan menyempit, tapi ini sebenarnya meskipun ini di sini adalah 1.0, di sini 1.0, di sini tuh terlihat lebih redup. Ya, karena apa? Memang kecil, sempit sekali. Tetapi distribusi energinya itu hampir seperti flat, semuanya terang. Ya, itu kalau kita kecil sekali, seperti gambar tadi, seolah-olah wave-nya itu adalah masih bersih, ya, karena tidak ada interferensi, karena dia kecil sekali. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya, kalau gambar akustik mungkin seperti ini ya, semakin kecil dia akan semakin bersih seperti ini. Tapi kalau dia semakin lebar, apa yang terjadi? Ini bersih tapi dia lemah ya. Tapi kalau kita perlebar, maka apa yang terjadi? Akan terjadi interference ya. Dan ini sinyalnya menjadi besar ya. Karena ini besar, energi yang dipropagasikan ke kanan ini besar.
Nah, jadi gambar ini meskipun seperti ini tidak berarti ini energinya yang tertransfer besar. Ini semuanya adalah dinormalisasi, peak-nya ini dianggap 1. Padahal sebenarnya ini energi yang diterprovokasikan itu lebih tinggi daripada, lebih besar daripada, jauh lebih besar daripada ini. Hanya distribusinya ini adalah mendekati flat. Di sini mulai terbentuk, sink-nya kelihatan, di sini sink-nya jauh lebih kelihatan. Jadi yang tengah itu akan terang sekali, pinggir-pinggirnya akan kelihatan. Ya, ini juga kelihatan, tapi Anda lihat di sini adalah lebar, ya. Jadi titik-titik minimanya ini tidak akan sama jika A-nya berbeda. Ya. Kalau ini A-nya titik minimanya Pak, bisa dikatakan titik minima A ini, titik minima untuk yang A-nya sama dengan lambda akan lebar sekali ya. Nah, kita lanjut di sini. Tadi kita kembali lagi ke delta V adalah selisih fasa dari titik-titik yang ada di dalam slit tadi ya, yang berdekatan dihubungkan dengan persamaan ini. Nah, di sini singkat kata ini kan gini ya tadi ya, delta X ini ya. Delta X ini sebenarnya kita sebut saja di sini adalah A/2. Jadi di sini ya. Jadi ini jarak delta X, kita sebut delta X. Kalau kita masukkan, kita bisa menganggap delta V ini adalah setengah dari delta V ini itu sama dengan alfa, ya. Sehingga kita masukkan di sini ini setengah A, ini menjadi bentuk ini. Jadi ini alfa inilah yang kita sebut sebagai ini alfa ini sebagai selisih fasa dari adjacent point, ya, point source. Nah, minima terjadi pada saat, nah kita akan bisa belajar di sini. Minima itu pada saat apa sih? Minima pada saat sin alfanya itu 0. Sin alfa sama dengan 0 itu kalau apa? Kalau alfanya sama dengan kelipatan bulat dari V radian, Pi radian yang Anda lihat. Ya. Jadi syarat pertama ini untuk jadi minima. Syarat kedua adalah ini. Jadi kita sama dengan ini. MP itu sama dengan Pi A per lambda sin theta. Betul kan? Jadi ini sama dengan ini. Jadi kita bisa menyimpulkan, ya, kita make arrangement, A sin theta sama dengan M lambda. Dan ini sudah kita temukan rumusnya sebelumnya, ya, dengan metode, ini kan metode yang kedua, kita punya apa namanya hipotesis bahwa fungsinya adalah sink. Kita temukan ini, dan ini di slide 6 pun dengan cara yang lain kita sudah mendapatkannya. Coba kita lihat di slide ke-6. Betul ya? Sorry, bentuknya ini kan ya. Sama, tapi di sini M. M itu tinggal kita minimanya yang nomor berapa dari tengah sini. Ke-1, ke-2, ke-3, tinggal kita masukkan. Kita lanjut. Ini ada contoh, carilah intensitas ketika maksimum sekunder pertama. Ya, maksimum tepi dalam pola difraksi celah tunggal pada gambar 361. Ya, diukur sebagai persentase intensitas maksima sentralnya. Jadi kita ingin membandingkan. Kan kita punya sink function ya. Maksimanya itu yang ada di apa namanya side lobe-nya itu kita bandingkan dengan apa center maksimanya yang di tengah itu berapa persennya. Jadi kita tahu alfa ya untuk minima itu adalah M kali V, tapi kalau untuk maksima itu sama dengan M plus setengah V, Pi ya.
Jadi kita nyebutnya di sini alfa itu adalah dalam ukuran radian. Nah, kita sudah tahu bahwa I itu sama dengan IM sin alfa per alfa kuadrat. Betul kan rumusnya? Nah, sekarang kalau kita melihat rasionya, karena IM ini adalah yang di center maksima ya. Mohon maaf. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Ya, tergantung M berapa yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau maksima pertama berarti M-nya adalah 1. Maksima kedua berarti M-nya adalah 2 dan seterusnya. Ini Anda masukkan, kita dapatkan value ini, maka untuk maksima pertama ya. Jadi side lobe pertama maksimanya itu nilainya adalah sekitar 4,5% dari senternya. Kedua dan ketiga kita dapatkan 1,6% dan 0,83 untuk yang maksima ketiga. Jadi sangat menurun drastis ya. Tapi akan kelihatan semua, sehingga ini yang kita lihat tadi bahwa kecerahannya itu adalah menurun secara drastis ya, dari 1 atau 100% menjadi 4,5%, kemudian 1,6% dan 0,83% dan selanjutnya masih lebih kecil. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita bicara tentang slitnya adalah persegi panjang, kita sekarang slitnya adalah dalam bentuk bulat. Ya, coba Anda bandingkan, sebelah kiri ini bulat, bentuknya seperti ini, sebenarnya sama ya. Kalau persegi panjang itu bentuknya satu garis gini aja. Ya. Oke. Nah, hubungannya yang kita dapatkan adalah ini. Minimal pertama lubang bentuk lingkarannya. Jadi nanti sin tetanya itu sama dengan 1,22 lambda per D. Kalau yang kedua, maka jari-jarinya adalah ya berarti ini kali 1, berarti kali 2 dan seterusnya. Ya. Coba kita bandingkan dengan minima pertama celah tunggal yang rumusnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat ada perbedaan ya, faktor 1,22 yang namanya faktor perbedaan bentuk ya, faktor shape faktor, karena satunya lingkaran, satunya persegi panjang. Jadi ada penyesuaian dengan 1,22. Jadi nantinya problem yang terkait dengan bentuk bundar ya, bentuk round seperti itu, maka kita harus mengalihkan atau mengkoreksi dengan angka 1,22 kaliannya. Oke. Nah, ini coba kita diskusikan apa dampaknya difraksi itu dalam, contohnya dalam penglihatan kita atau dalam dunia kamera. Ya. Jadi kita ingat dunia kamera dan mata kita itu hampir sama. Ya, ada lensanya dan satu lagi ada apa yang penting di situ, ada diafragma. Nah, mata kita tuh punya diafragma ya, lubang yang untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang diizinkan masuk ke dalam film kita atau sensor kamera kita, dan satunya lagi di sini adalah sensor mata kita tentunya. Jadi bentuknya sama, kamera itu sama dengan mata kita. Nah, karena adanya lubang itu, ya namanya lubang diafragma, pasti akan terjadi namanya proses difraksi. Apapun, sekecil apapun, segede apapun, pasti ada efek difraksi, karena yaitu gelombang. Begitu sampai di pinggir-pinggirnya, di tengah, pasti akan melakukan suatu proses. Ya, nah, proses interference, itulah namanya difraksi. Nah,
kita lihat apa intinya difraksi itu. Nanti kaitannya adalah bagaimana kita melakukan resolvable, yaitu kemampuan membedakan. Ada 2 titik di kejauhan itu bisa dibedakan ya kalau lubangnya itu semian rupa bisa melakukan membedakan itu. Jadi semakin kecil lubangnya, semuanya akan blur ya. Semakin kecil lubangnya, semuanya akan blur. Tapi semakin besar lubangnya, kita bisa lebih resolvable, seperti bentuknya tadi yang sinusoid kalau besar itu akibatnya apa? Bentuk singnya itu akan mengecil. Ya, tapi kalau diafragmanya kecil, singnya itu melebar. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa membedakan, resolusinya agak tidak bisa dibedakan antara objek-objek yang berdekatan sudutnya. Nanti kita akan ketahui itu, ya. Jadi kurang lebih contohnya begini. Ini ada 2 objek ya yang kita lihat dengan alat atau mata kita untuk melihat. Misalnya ini ada 2 bintang yang jauh. Kalau jauh hampir berdekatan, kita tidak bisa membedakan jika difraksinya atau ininya terlalu kecil ya lubangnya. Oke, dengan terlalu kecil itu kita nggak bisa membedakan ini. Tapi kalau kemudian dibesarkan, maka akan terlihat perbedaannya. Ya. Distinguish, artinya bisa dipisahkan, dan seterusnya. Ya. Ini nanti sebenarnya berhubungan dengan bagaimana kamera bekerja dan mata kita bekerja dan sebagainya. Ya. Oke. Yang tadi, ya, kalau kita bicara sudut tadi ya, ini kan sin ya. Sin itu kalau angle-nya, ya, sudutnya itu kecil, maka sin theta itu bisa kita sebut sebagai theta, di mana satuannya bukan derajat tapi radian, ya, itu nilainya hampir sama. Jadi kita singkat saja di sini, theta tadi, ya, theta itu kita sebut R adalah arcus sinus dari 1,22 lambda per D. Ya. Jadi kita ingin tahu minima pertamanya itu ya, untuk bisa semakin minima pertamanya itu semakin sudutnya semakin kecil, kita bisa membedakan lebih banyak. Di objek yang sama, kalau kita bisa sistem diafragma kita itu semakin bisa membedakan sync function. Jadi sync fungsinya semakin mengurus begitu, kita bisa melokalisir masing-masing objek itu, ya. Sehingga ini seperti ini. Sehingga yang di sini kalau kita perbesar diafragmanya, maka kita akan bisa memisahkan objek-objek ini terlihat lebih, ya. Di kamera pun juga seperti itu, ya. Nah, ini kita sebut sebagai Rayleigh criterion atau kriteria Rayleigh, ya. Ini Rayleigh ini terkenal dalam kaitan dengan scattering, hamburan, atau ya ini difraksi, ya. Ini ada suatu contoh, ya. Ada teknik menggambar pakai cat, ya, yang disebut sebagai pointillistic painting, ya. Jadi catnya ini, jadi sewaktu kita kuaskan, ya, kita gambarkan, itu bukan warna biru saja atau merah, jadi partikelnya itu ya partikel biru merah campur semua sehingga membentuk warna yang kita inginkan, ya. Kalau kita melihatnya secara jauh karena sudut ininya kecil, kita tidak bisa membedakan sehingga semuanya adalah menjadi blended, ya,
kecampur warna merah, biru, apapun, kuning, hijau, dan lain sebagainya yang ada di dalam partikel-partikel itu tercampur. Tapi kalau kita dekat, apa yang terjadi? Mata kita punya kemampuan resolving, memisahkan antara poin-poin itu. Ya, ini yang menjadi topik di sini. Artinya apa? Artinya mata kita kalau semakin jauh ya semuanya akan menjadi satu. Ya, pasti ada kaitan antara sudut itu dengan jarak, ya, dan jarak di antara partikel-partikel yang berwarna tersebut. Oke, dengan jarak distance antara mata kita atau sensor kamera di sini dengan apanya objeknya, tapi juga jarak antara partikel-partikel dalam objek itu yang namanya sudut, ya. Ini seperti binatang-binatang ini, sebenarnya warna-warna seperti ini adalah campuran dari warna partikel-partikel yang berbeda-beda, ya, sehingga bisa membentuk warna yang tidak hanya biru, hijau, kuning, orange, merah saja, tapi juga blend di antara warna itu, karena di situ partikelnya di sini itu mungkin ada warna merah dan lain sebagainya, sehingga membentuk warna yang sangat indah, ya. Warna-warna campuran yang tidak ada dalam definisi yang ada di dalam yang tegas-tegas dalam pelangi. Tapi itu harus campuran. Oke, ini salah satu contoh bahwa binatang ini warna kuning pun belum tentu warna kuning saja di sana. Di sana mungkin ada warna merahnya sedikit, jadi memberikan degradasi warna yang bervariasi. Ini ada satu contoh, kalau kita punya objek, seperti yang saya ceritakan tadi, ini ada objek particle chat, ya. Ya, masing-masing punya warna berbeda-beda. Kalau dari jauh kita tidak bisa membedakan, tidak bisa punya kemampuan resolving untuk memisahkan itu, karena semuanya numpuk, kan. Sudutnya terlalu kecil, sehingga yang kita sebut sebagai sync function itu terlalu dekat, ya, karena masing-masing memiliki ketebalan sync functionnya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana kita bisa melihat kalau itu warnanya terpisah-pisah dengan jarak berapa dan lain sebagainya, hubungannya dengan jarak antar partikel dan lain sebagainya. Mari kita lihat contohnya. Jadi gambar ini merupakan representasi bintik-bintik berwarna pada lukisan pointillisme, ya. Kita anggap saja D-nya di sini, ya, jarak antar partikel itu adalah 2 mm, ya. Kemudian, nah ini kaitannya, mata kita tuh ada diafragma yang menyebabkan terjadinya difraksi, ya. Ini mata kita tuh kayak slit itu, ya. Betul kan? Mata kita tuh akan mengecil kalau siang hari, akan membesar kalau malam hari, karena kalau mengecil itu karena supaya mata kita retinanya tidak burn karena kebanyakan sinar, ya. Oke, D-nya adalah 1,5 mm. Nah, dan bahwa pemisahan sudut terkecil di antara bintik-bintik yang dapat Anda uraikan ditetapkan hanya oleh kriteria Rayleigh. Jadi kita menggunakan kriteria Rayleigh untuk menentukan menghitung parameter yang lain. Ini pertanyaannya. Berapakah jarak pandang terdekat dari tempat Anda tidak dapat membedakan bintik manapun pada lukisannya? Nah, kita lihat dulu di sini hitungan kriteria Rayleigh-nya apa. Ini kan kita tahu. Nah, kita ingat kriteria Rayleigh kita sudah ini kan, jadi ini ya, kriterianya kan theta R, ya. Theta R. Di sini ada juga jarak ini dan distance. Ya, saya membedakan distance itu adalah dari mata kita ke objek tersebut yang kita anggap sejajar, ini L, sedangkan jarak antara titik-titik yang ingin kita pisahkan itu adalah kita sebut sebagai D. Jadi sudut Rayleigh-nya ini paling tidak harus lebih
paling tidak harus lebih kecil daripada arkes tangen D per L. Atau mungkin kita sebut saja D per L ya untuk radian. Jadi theta relay ini harus paling tidak sama dengan D per L. Ya, jadi ini kita sebut D per L sama dengan 1,22 lambda per D. Sehingga kalau kita tahu D-nya, kita tahu D-nya ini, ya, kita tahu D mata kita, lebar pupil mata kita ada lambda, lambdanya kita tahu, average-nya berapa, misalnya di sini lambdanya tuh misalnya ya, sinar apa dulu ya, atau paling tidak partikel apa dulu di sini. Dikalikan 1,22. Di sini kurang lebih ini akan diubah menjadi ini. Jadi kita lihat persamaan ini ya akan menunjukkan kalau lambdanya semakin membesar, L-nya semakin mengecil. Jadi kita untuk membedakan warna merah karena lambdanya lebih besar, mata kita harus dekat dengan gambarnya. Tapi kalau warna biru kita bisa lebih jauh karena dia lambdanya lebih kecil. Kurang lebih ini yang dimaksud dari persamaan ini, ya, atau statement di sini. Nah, sekarang kalau disebutkan aja kita diminta untuk membedakan warna biru, ya, 400 nanometer ini cahaya biru atau ungu. Berapa dalam kondisi parameter ini, berapa jarak terjauh yang diizinkan untuk bisa tetap melihat perbedaan jarak sebesar berapa tadi? 2 mm. Ternyata 6,1 meter. Ya, dihitung dari rumusan ini. Oke. Ini ada contoh lagi. Kita melihat apa? Kita punya lensa ya. Kalau tadi kita berurusan dengan mata kita, di sini kita berurusan dengan kamera ya. Kamera itu apa? Kita melihat dua objek yang berdekatan. Ya, kalau berdekatan berarti kita kriterianya pasti harus menghitung sudutnya ya. Nah, sudutnya di sini gambarkan dengan theta O ya. Kemudian kita punya kamera, pasti punya lensa ya. Lensa itu pasti bergabung dengan yang dinamakan secara sistem integrated dengan diafragmanya. Jadi kalau diameter lensa itu berarti diameter diafragma. Anda lihat di sini. Ya. Ada pernyataan nanti lensa konvergen bulat dengan diameter D 32 mm. Artinya apa? Mungkin lensanya lebih besar tapi diafragmanya itu lebarnya adalah 32 mm. Jadi kurang lebih lebarnya ini kita anggap sebagai diafragma dari lensa tersebut. Semakin besar, Anda sudah tahu jawabannya. Siapa itu? Sync fungsinya akan semakin menipis, sehingga kita bisa resolve lebih bagus. Sehingga kenapa kamera-kamera dengan lensa besar itu lebih diharapkan di LSR, ya, untuk memotret karena akan lebih detail sewaktu dia jatuh di layar sini. Jadi dia karena apa? Sync-nya ini sync fungsinya lebih kurus ya, sehingga kita bisa meresolve objek-objek dengan jauh dengan sudut yang sangat kecil bisa digambarkan dengan sangat detail di sini. Oke, ini kita sebut sebagai apa namanya? Sensornya ya. Ini adalah ya, gambaran representasi dari distribusi intensitas yang ada di sini. Anda lihat kalau ini semakin mengecil D-nya nih, ininya semakin lebar kan. Betul ya? Semakin lebar sehingga semakin blur, kita tidak bisa memisahkan P1 dan P2. Sehingga kita diharapkan untuk bisa memisahkan P1, P2 dari rumusan yang kita temukan di sini, ini harus lebih besar lensanya. Paling tidak diafragmanya harus lebih besar. Sehingga ini membuktikan bahwa kamera dengan lensa besar itu lebih bagus daripada kamera dengan lensa kecil seperti HP
Ya, sehingga HP sekarang karena kecil kelihatannya bagus, sebenarnya tidak bagus. Sehingga untuk meningkatkan kualitas, ya dia pakai lensa diversity, kasih 2 lensa, ada 3 lensa, bahkan 4 lensa. Tujuannya apa? Supaya memperbesar area. Ya, seperti antena ada yang 2 antena, itu tujuannya adalah untuk diversity, untuk kaitannya dengan diffraction dan itu ya. Oke. Semoga semakin menarik. Kemudian yang ini sudah saya ceritakan. Kemudian ya ini tadi kalau dihitung ya, maka kriteria relaynya dari kondisi yang ada. Ya. Jadi kriteria relay itu pasti dikaitkan dengan diafragma dari ini ya. Lambdanya berapa dibagi D-nya ya. Nah, sekarang berapakah pemisahan? Ya, kita diminta untuk menghitung delta X pusat-pusat citra pada bidang fokusnya. Nah, ini gampang. Ini tinggal kita jaraknya saja. Fokusnya berapa di sini, kita tahu sudutnya berapa. Ya, sudut di luar sini sama dengan sudut di dalam. Ya. Jadi delta X sama dengan fokus, ya jarak fokus ini, focal distance-nya ini dikalikan sudut dari ya ini yang terjadi paling tidak itu sama dengan theta 0 atau theta i ya. Nah, kita sudah menghitungnya ini. Paling tidak itu adalah kalau kita sudah menghitungnya sebelumnya ya, bahwa paling tidak dia harus sama dengan relay kriteria ya, kriteria relay. Jadi kita dapatkan ini, kita lihat bahwa nanti di apa namanya? Paling tidak jarak antar objek-objek itu di sensor sini, di sensor kamera ini jaraknya adalah 5 mikron. Mari kita lanjut. Nah, di depan kita sudah diskusi tentang apa yang terjadi kalau ada slit ya. Slitnya hanya satu, maka akan terjadi interference. Wujud interference-nya adalah bentuknya adalah sinc function. Jadi kita pahami sinc function lebar kecilnya ini tergantung dari seberapa lebar dari ini apa namanya slitnya. Semakin lebar slitnya, maka apa sinc function-nya akan semakin menipis sehingga akan kelihatan sekali polanya nantinya. Ya, pola sinc function-nya. Nah, kita lanjut sekarang. Sekarang kalau tadi adalah single slit, sekarang adalah double slit. Jadi yang kita perhatikan yang sini aja. Yang ini adalah hanya sumber saja untuk bisa menghasilkan ini yang sama ya. Sebenarnya nggak usah pakai yang first screen-nya ini, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi langsung ditembak dengan planar wavefront. Tapi itu biasanya yang lubang ini, yang satu ini adalah karena di sini tidak bisa planar wavefront sehingga harus dilewatkan single slit supaya di sini seolah-olah di sini adalah planar wavefront. Sebenarnya dua screen ya, slit screen ini tujuannya adalah untuk membentuk meyakinkan yang masuk ke dalam double slit ini adalah planar wavefront. Oke. Kita sudah belajar di bab 35 bahwa kalau ada planar wavefront datang ke double slit ya, akan terjadi interference dan wujudnya adalah bentuk apa? Cosine ya. Ya, ingat cosine. Oke, ini sudah kita pelajari. Ya, ada maksimum, minimum, maksimum, minimum. Ya, memang semakin menjauh dari pusat ya, dia akan semakin apa? Redup ya. Tapi kalau semakin
mendekat atau di pusatnya dia akan paling terang seperti yang terlihat di sini. Nah, sekarang yang kita diskusikan kalau di bab 35 kita tidak mendiskusikan itu, tapi artinya apa? Sebenarnya terjadi kombinasi. Apa itu? Jadi kombinasi difraksi celah ganda itu sebenarnya ada dua kombinasi fenomena. Pertama adalah interferensi antara kedua celah itu. Kedua adalah intervensi dari masing-masing di sini. Masing-masing celah itu juga ada intervensinya yang sudah kita pelajari di slit tunggal ya, atau celah tunggal. Jadi nanti ini merupakan kombinasi antara akibat interference akibat celah tunggal dan celah ganda ya. Celah tunggal kita sudah tahu bentuknya adalah sinc function. Nah, celah ganda bentuknya adalah cosine kuadrat ya. Betul kan? Jadi kita lihat ini adalah intensitas relatif dalam celah ganda ya, difraksi celah ganda ini. Tapi kita ingat masing-masing lubang dari celah ganda itu ya, kita anggap semuanya sama ya. Itu akan menghasilkan apa bentuk seperti ini, sinc function. Sehingga kalau dua-duanya digabungkan dengan sendirinya akan terbentuk suatu bentuk seperti ini. Jadi perkalian antara cosine kuadrat dengan nantinya sinc function yang bentuknya adalah seperti ini. Jadi Anda lihat di sini. Ini adalah bentuk apa namanya? Cosine kuadrat ya. Tapi kalau Anda lihat di sini ini ada minima, di sini ada minima, kemudian ada maksimal lagi di sini. Ini adalah hasil dari sebenarnya adalah celah tunggal. Celah tunggal yang ini kan celah tunggal ya. Tapi dalam satu screen dia adalah celah ganda. Celah ganda yang dari celah tunggal. Celah ganda dari celah tunggal. Jadi kalau ini simetrik dan ini bisa kita adjust lebar kecilnya, maka kita bisa mengadjust minima maksimanya yang ada di sini. Dan repetition dari ini adalah ditentukan oleh jarak antara titik tengah celah atas dengan celah bawah. Jarak di sini. Oke, ini beberapa gambar yang saya ambil dari internet ya. Kalau ini adalah celah tunggal. Ya. Celah tunggal bentuknya seperti ini. Kalau celah ganda seperti celah tunggal tapi ada patterns-nya di dalam sebagai repitasi karena eksisnya interference antara kedua celah tersebut. Sedangkan bentuk sinc-nya adalah interferensi dari masing-masing celah tunggal yang menjadi celah ganda tersebut. Ya. Dua celah tunggal menjadi celah ganda. Ya, jadi ini single slit, ini adalah double slit. Jadi bentuknya sama, ini coba Anda lihat bentuknya sama kan ya. Hanya yang kita lihat bahwa untuk double slit kita akan memiliki apa namanya? Maksimal minimal lebih banyak di sini. Jadi seolah-olah cosine kuadratnya tadi dimodulasi oleh sinc function. Ini contoh yang lain lagi gambarnya, ini sama persis ya. Jadi ada apa namanya patterns di dalam sinc function-nya. Ini kurang lebih model dari kondisi tadi celah ganda atau double slit ya. Ini menggambarkan sinc function-nya atau single slit interference patterns. Yang ini adalah double slit interference patterns. Karena mereka terjadi dalam satu sistem, mereka di-cascading-kan sehingga bentuknya ya kita tahu beta di sini ada beta sama dengan PD per. Jadi beta ini tergantung pada parameter D. Anda lihat di sini persamaannya hampir sama, sedangkan alfa di sini tergantung pada A.
Jadi sinc function itu tergantung kepada lebar slitnya. Sedangkan cosine kuadrat ini, yang di double slit ini, tergantung kepada jarak di antara slit tersebut. Ya, titik tengah dari slit tersebut. Beberapa contoh di sini, kita diminta menghitung berapa jumlah patterns, ya, maksima patterns yang ada di dalam suatu sinc function ini. Jadi kita melihatnya, yang pertama tentunya kita menghitung minima pertama dulu. Kalau kita menghitung jumlah yang ada di setengah dari sini, ya, maka kita bagi dua, ya, kanan kiri kita bagi dua, kita bisa menghitung di sini minimanya di sini, ya. Berarti kita bisa minima pertama itu adalah sin tetanya sama dengan lambda per A. Oke. Nah, itu kita ingat tadi rumus jumlah maksima dari patterns yang ada di dalam selubung difraksi ini yang diakibatkan oleh single slit. Itu rumusnya ini kan. Kita lihat di sini sudah saya tampilkan di sini. Nah, ini maksima rumbai terang, ya. Jadi kita pakai rumus yang ini, tergantung nanti M-nya berapa, tergantung dari sudutnya. Kita sudutnya sama nanti. Jadi D sin theta sama dengan M lambda. Kita pakai ini. Kita lambangkan di sini bukan M tapi M2, karena untuk menghitung ini kan ada dua profil, ya. Profil pertama adalah profil sinc function, satunya adalah profil cos kuadrat. Oke. Nah, coba kita lihat di sini kita punya persamaan ini. Sin tetanya tentunya adalah sama dengan di sini. Ya. Jadi sin theta sama dengan lambda per A itu sama dengan M2 lambda per D. Jadi kita bisa katakan M2 lambda per D sama dengan lambda per A. Jadi kalau kita hubungkan M2-nya itu sama dengan D per A. Jadi kurang lebih kita bisa mengatakan, oke, D per A sama dengan 4,8, berarti kurang lebih ada maksima sebanyak, harus kita ambil lebih kecil dari, kita bulatkan ke integer yang lebih kecil. Jadi kurang lebih harus ada 4. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Lalu ini adalah sebagian masuk ke sini, ya. Jadi ini tidak kita hitung, jadi kita menyebutnya 4, ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung yang di sini berapa. Berarti kita menggunakan sudut di sini, kan. Jadi kita hitung totalnya semua dikurangi yang ada di sini, berarti adalah totalnya ada di sini. Kita lihat di sini M2 adalah 9,6, berarti kurang lebih 9. Jadi ini ada 9, ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kita sudah ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini sudah 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya nggak kelihatan. Jadi ada kurang lebih di sini nanti akan ada 9 dikurangi 5 lah. Ya, kurang lebih ada 4 di sini. Kita lihat di sini, yang di sini nggak kelihatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kurang lebih seperti itu cara menghitungnya. Nah, kita lanjut. Kita bicara yang dinamakan kisi-kisi difraksi. Jadi kalau sebelumnya hanya tunggal, kemudian ada double atau ganda, sekarang kalau banyak bagaimana? Nah, kalau banyak itu namanya grating, ya, atau kisi-kisi. Jadi kita masukkan kalau kita ada suatu planar wavefront tegak lurus mengenai suatu kisi-kisi atau celah yang banyak, ya, dengan jarak D, ya, semuanya dianalisa seperti ini, maka kita bisa mengharapkan nantinya
intensitasnya terhadap sudut. Ini kita sudut sebagai order ya, yang ke kanan itu 1. Kalau saya belajar dalam difraksi grating biasanya ke kanan 1, ke 1, 2, 3, yang di sini adalah -1, -2, -3. Di sini adalah minus, yang ke kanan adalah plus. Tapi oke, di dalam buku ini kita menggunakan yang sama. Jadi ke kanan plus, ke samping kiri juga plus. Jadi kurang lebih secara sudut, mereka akan terdistribusi dengan seperti ini. Dengan persamaan ini, D sin theta sama dengan M lambda, atau sin theta sama dengan M lambda per D. Orang sering menyebutnya ini adalah grating equation yang khusus, yaitu karena sudut datangnya itu perpendikular atau normal terhadap bidang kisi-kisi. Ya kan? Ini kan perpendikular jatuhnya, vektor sinarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan sering mendiskusikan sebenarnya. Nanti bentuknya adalah garis-garis seperti ini, ya, garis-garis. Tapi garisnya itu ada tebalnya. Ini namanya ketebalan garis, ya. Ketebalan garis bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini. Dan ketebalan garis ini, ya, theta SL ya, SL itu theta SL itu keseluruhan ini. Itu tergantung kepada apa? Ya. Sin theta ini sama dengan tergantung kepada N, tergantung pada jaraknya, jarak antar kisinya ya, lubang-lubang celahnya, atau kita sebut sebagai grating period, dan tergantung pada wavelength-nya. Jadi ketebalan ini, kalau saya nyebutnya sebagai full wave half maksimum ya, itu tergantung kepada parameter-parameter ini. Pada wavelength, kepada period dari gratingnya yang menyatakan D, dan lebar keseluruhan dari gratingnya. Ya. Jadi kita lihat rumusnya seperti ini. Kalau sin-nya kita hilangkan, kita sebut sebagai apa namanya, radian ya, unitnya. Delta SL, delta theta SL itu sama dengan lambda per ND. N ini sangat, D kita tahu ini adalah period dari ya, jarak antar celah ini. Lambda sendiri adalah wavelength-nya. Nah, N yang ada di bawah inilah semakin, artinya apa? Semakin dia lebar akan semakin tajam bentuk dari ininya, apa namanya, garisnya, ya, garis responnya namanya. Nah, ini semakin jauh ke sana, kalau tetanya semakin melebar, maka tinggal kita akan kalikan di bawah ini ada cos theta. Jadi kalau tetanya akan semakin mengecil, berarti apa? Kalau sudutnya membesar, berarti tetanya akan semakin mengecil. Artinya apa? Yang di jauh, di order yang tinggi akan ya, cos tetanya itu membesar, berarti tetanya membesar, berarti cos tetanya mengecil. Artinya di sudut yang besar itu akan apa? Kelebaran ini akan semakin melebar ya garisnya. Ini dari buku ada contoh bagaimana kita mengamati difraksi, sudut-sudut difraksi. Jadi kita bisa melihat ya, kalau kita punya suatu kisi-kisi yang kita selidiki, kita observe, maka semuanya akan masuk ke sini dan dia akan punya sudut-sudut tertentu, maka kita bisa memeriksa sudut-sudut tersebut ya. Dan kita bisa melihat urean atau namanya analisis wavelength, karena fungsinya itu mirip seperti prism nantinya ya. Di sudut berapa dia melakukan apa namanya urean warna, defleksi warna. Ini kurang lebih. Jadi grating dengan
difraksi tertentu dia akan melakukan apa namanya, untuk sinar merah dia akan terdifraksi lebih banyak dibandingkan sinar biru, sehingga apa akibatnya penataan pelanginya akan berbeda-beda nanti, merahnya bisa jauh sedangkan birunya lebih dekat ya, jarak-jaraknya seperti yang terlihat di sini. Ya, grating banyak digunakan ya nantinya, atau selain untuk dalam teknologi laser itu semiconductor laser digunakan sebagai apa namanya, reflektor, distributed reflektor ya di DFB maupun DBR lasers. Dan di sini kita angkat beberapa apa namanya, fenomena, yaitu dispersi dan daya pisah dari grating. Ya. Dispersi itu adalah menyebarkan cahaya. Ya, jadi cahaya kita ada dispersinya. Jadi yang seharusnya dia berjalan bersama beberapa warna bisa dipecah seperti yang terjadi dengan refraksi yang ada di prism. Kalau ini memecah cahayanya bukan karena refraksi tapi karena difraksi, ya berbeda fenomenanya. Tapi sama-sama kondisinya sama disebarkan, ya. Nah, besaran kita mengharapkan, contohnya untuk peralatan yang namanya DWDM, ya, Dense Wavelength Division Multiplex, yang digunakan untuk telekomunikasi fiber optik, ya. Kita ingin memisahkan kanal-kanal yang berbasis kepada panjang gelombang. Sehingga kalau kita bisa memisahkan dengan cukup sudutnya cukup besar, sehingga akan memudahkan kita dalam mendesain, menaruh sensor-sensornya, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai dispersi, sebagai sesuatu yang dibutuhkan di sini, yaitu apa namanya? Dispersi sendiri dinyatakan dalam perubahan dari sudut dibagi terhadap perubahan dari wavelength, ya. Sehingga kita lihat di sini, kita rumusnya kan seperti ini ya, rumus difraksi. Betul kan? Kalau kita deltakan, kita diferensialkan, maka kita akan dapatkan seperti ini. Diferensial dari D sin theta, D-nya adalah tetap, yang berubah kan theta-nya yang jadi cos theta. Jadi kita lihat di sini D sama dengan, ya, tinggal kita mainkan saja, berarti M per D cos theta. Ya, dispersi isi. Nah, ini contoh gambar untuk grating yang ada di apa namanya, CD. Nanti Anda akan melihat yang berbeda kalau DVD bagaimana. Kalau DVD itu kurang lebih adalah dia bisa memuat 4 GB, sedangkan CD hanya memuat 700 MB, kurang lebih 1/5 atau 1/6-nya. Sehingga dengan densitas yang berbeda, maka ini kan seperti grating ya, lingkaran-lingkaran seperti itu. Sehingga jaraknya pun karena densitasnya kalau CD itu lebih rendah daripada DVD, maka jaraknya lebih renggang dibandingkan DVD. Sehingga deflection, ya, atau defleksi itu adalah sudut yang dihebatkan oleh difraksi dari slice yang ada di dalam CD itu akan lebih kecil, sehingga kita bisa melihat banyak pelangi di dalam CD seperti ini dibandingkan kalau Anda melihat DVD. DVD pelanginya sedikit sekali karena dia lebih rapat. Kalau di CD itu kita lebih melihatnya lebih banyak karena dia lebih jarang, ya. Ini warnanya lebih berpelangi kalau CD. Kalau daya pisah kurang lebih adalah kalau kita rata-ratakan wavelength yang kita ini kan, misalnya ada wavelength dari sekian nanometer sampai sekian nanometer,
Kemudian kita coba melihat ini ada wavelength average-nya, kemudian jarak antar wavelength itu dari maksimum ke minimum, sedangkan ini adalah wavelength ininya. Ini yang kita sebut sebagai daya pisah. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan antara dispersi dan daya pisah? Dalam perspektif jumlah grating dan lain sebagainya. Kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini kita punya grating A dan kita punya grating B. Coba kita bedakan, yang satunya lebih sempit, N-nya itu hanya 10 grating, yang satunya N-nya adalah 20 grating, jadi lebih luas ya, di mana D-nya jaraknya sama. Jadi sebenarnya satunya 2 kalinya, berarti ini karena jarak periodnya itu sama. Sehingga kita bisa mengatakan kalau satunya 20 kisi, berarti dia pasti lebih lebar 2 kalinya. Ya. Kita lihat apa bedanya. Jarak di antara keduanya ya itu sama, tapi apa dispersinya? Dia lebih sempit ya. Dengan N yang lebih banyak atau gratingnya lebih luas, lebih lebar, maka kita dapatkan, Anda lihat di sini, ketebalan dari responnya itu lebih kecil kalau N ini. Ya, jadi energinya lebih terpusat. Nah, sekarang kita ingin membandingkan antara grating A dan grating C, karena ini sama ya, N-nya sama, tapi coba kita lihat, begitu D-nya, dia adalah separuhnya kurang lebih, apa yang terjadi? Dia akan tergeser ke kanan kan ya, sudutnya hampir 2 kalinya. Dan apalagi, jarak antara kedua order C order yang berdekatan, itu jauh lebih ini. Ini daya pisah ya, kalau nggak salah ya. Jadi Anda lihat jarak antar ininya akan melebar. Karena apa? Karena D-nya menjadi separuhnya. Ini sudah ada di slide 10 dan slide 31 sebenarnya diskusi ini ya. Nah, ini yang terakhir diskusi kita, bahwa difraksi ini tidak hanya digunakan untuk yang di depan ya, kalau di depan untuk teknologi optik dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir ini yaitu kita bicara tentang pemanfaatan sinar X dan difraksi secara bersamaan bisa, pertama adalah digunakan untuk mengukur material sebenarnya. Khususnya adalah mengukur jarak atom di material. Jadi kita tahu material itu khususnya yang kristal ya, materialnya itu tertata atom-atomnya atau molekulnya itu tertata secara rapi, yang kita sebut lattice ya. Dari satu sisi mungkin lattice-nya seperti ini, dari satu sisi yang lain karena 3 dimensi ya, kita bisa melihat lattice itu dari 3 perspektif, tergantung sumbunya yang mana. Nah, kalau disinari, ya tentunya karena jarak atomik itu sangat kecil, sinar yang kita lihat, visible light ini tidak bisa digunakan, tidak akan terdifraksi oleh atomik. Ya. Jadi sinar biasa itu hanya bisa dipantulkan saja, tapi tidak terdifraksi oleh atomik, karena terlalu kecil jarak antar atomiknya. Sehingga untuk bisa melihat atomik, kita harus menggunakan wavelength yang seukuran dengan itu, ya kan? Kalau kita ingin melihat scatteringnya, ya harus yang comparable. Jadi kalau ukurannya yang visible itu kan ratusan nanometer. Sedangkan ini kalau ukurannya adalah dalam ukuran angstrom, bahkan lebih kecil dari angstrom, maka harus menggunakan wavelength yang ukurannya juga sekitar segitu. Namanya high energy light ya. Jadi sinar yang berenergi tinggi karena wavelength-nya sangat pendek. Dan umumnya wavelength yang sangat pendek
itu mendekati partikel. Memang partikel, jadi ada namanya kalau dalam quantum mekanik itu duality antara partikel dan wave. Jadi partikel bisa dianggap sebagai wave, sebagai sinar. Di sisi yang lain, wave tersebut adalah partikel. Jadi kayak elektron, ya sudah bisa dikatakan seperti partikel karena kita menganalisanya seperti wave. Ya. Nah, sinar X ini pada eranya memang sangat tidak hanya digunakan untuk memotret tubuh kita, untuk analisa tulang kita dan sebagainya. Meskipun sekarang sudah banyak ditinggalkan karena bahaya ya, karena bahaya radiasinya. Tapi juga dimanfaatkan di sini untuk analisis fisika ya, tentang kristalin. Nah, kita cerita dulu secara singkat apa itu sumber sinar X ya. Jadi sinar X ini sumbernya adalah suatu tentunya adalah di tabung vakum ya. Di situ ada filamen yang kalau dipanasi dikasih tegangan, ada arus, jadi panas dia menguap, elektronnya ada di sekitar filamen tersebut ya, karena meloncat-loncat dan sebagainya. Meskipun ada di situ. Tapi kalau diberi ya, ada tegangan ini yang bekerja di antara filamen dan terminal ini, tungsten ini, maka apa yang terjadi? Elektron itu akan ketarik ke sini dengan kecepatan tinggi dan kemudian membentur sini, menyebabkan apa? Guncangan, elektron lari dan akan menghasilkan apa yang kita sebut X-ray, yang kita sebut tadi high energy light atau high energy namanya radio ini ya, yang sangat energinya sangat tinggi. Ya, di sini tentunya dikasih apa namanya window untuk mengalirkan itu. Nah, pendeknya gelombang sinar X ini selain menembus tubuh manusia dan secara selektif bisa diabsorb oleh tulang, sehingga kita bisa dapat potret tubuh kita, tulang kita. Di sisi yang lain, untuk teknologi difraksi, dia akan bisa mengurai difraksi yang ada di atomik. Sekaligus kita bisa melihat dengan sudut-sudut deteksinya, kita bisa menentukan berapa lattice ininya ya, lattice distance-nya, berapa jarak atomnya, dan lain sebagainya dengan teknologi ini. Ya, kita tidak akan mendiskusikan lebih jauh, tapi paling tidak ini memberikan gambaran ke Anda bahwa teknologi difraksi ini, meskipun kita harus menggunakan wavelength yang berbeda-beda, tapi sebenarnya bisa kita gunakan untuk tujuan analisis material dan berbagai macam kasus ya. Kalau ukurannya besar, kita bisa menggunakan visible light ya. Nah, sesuai dengan grating equation ya, kita tahu kan grating equation ya. Kita bisa, kalau kita bisa mengukur tetanya, sedangkan kita tahu ordernya berapa, dia akan memancarkan ke berbagai macam difraksi, berbagai macam sudut ya. Kita tahu M-nya berapa, kita tahu lambda-nya berapa. Pada saatnya kita bisa tahu menghitung D-nya berapa. Jarak antar atom yang memungkinkan difraksi ya, atau jarak antar lattice. Ya, ini yang unknown parameter, karena kalau yang lain adalah terukur ya. Terukur semua, sedangkan ini yang kemudian dari data itu kemudian kita bisa melakukan pengukuran D-nya. Demikian apa yang bisa saya uraikan dalam bab 36 tersebut. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, dan terima kasih telah watching
kuliah ini semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.